"Lepaskan aku, tolong aku," kata Yuesan. Lalu Rongsang pun berteriak, "Hentikan! Apa yang sedang kalian lakukan? Beraninya kalian membawa temanku tanpa penjelasan. Apa kau mendengarnya? Cepat lepaskan aku!" teriak Yuesan mencoba untuk memberontak lepas dari gangster. Lalu gangster tersebut pun memukul Yuesan. "Diam atau aku akan memotong zakarmu." Lalu Rongsang pun berkata, "Lepaskan dia." Dalam benak Rongsang, "Sial, jika aku tidak menolongnya, aku yang akan dipermalukan di sini." Lalu pengawal Rongsang pun maju untuk memukul para gangster tersebut. "Beraninya kau bersikap kasar dan arogan di depan kami," kata pengawal tersebut. Lalu mereka pun memukul gangster tersebut. Para tamu wanita terkesima dengan pembelaan yang dilakukan oleh Rongsang. Hebat, pengawalnya bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang singkat. Kata Yetian. Dia akan segera menyesali atas apa yang dia telah perbuat pada mereka. Dia dalam masalah yang besar sekarang. Haha, apa yang kau katakan? Kau sendiri hanya duduk manis dan tidak melakukan apapun, kata perempuan lainnya. Lalu gangster tersebut pun menelpon. "Dasar bajingan, kalian akan segera membayarnya." Melihat kejadian tersebut, Rongsang pun berkata, "Meminta bantuan? Mari lihat sehebat apa kau." "Bos Lee, kami berada di aula Cloudy Sky sekarang." "Ya, kami sudah menemukan bajingan itu." Dalam benak Rongsang, "Bos Lee? Apa dia sudah mencari masalah dengan tamu Bos Lee?" Lalu tiba-tiba Bos Lee pun datang ke ruangan, dan para gangster tersebut menundukkan kepala menyambut kedatangan dari Bos Lee. "Beraninya kau menghajar tamuku?" tanya Bos Lee. "Apa kau sudah bosan hidup?" "Tolong tenang dulu Bos Lee," kata Rongsang. "Ayahku adalah Sang Zhengyang dari Glory Group." Lalu Bos Lee pun mencengkram kerah dari Rongsang. "Dasar bajingan, beraninya kau menghajar putri kesayanganku. Aku akan segera memotong zakarmu." "Tempat ini berada di bawah pengawasan manajer Ma," kata Rongsang. "Lebih baik kita tidak mencari masalah di sini. Jadi kumohon maafkan kami." "Apa kau mencoba untuk menggunakan ayahmu dan juga manajer Ma untuk mengancamku? Kau sungguh hebat dalam hal seperti ini," kata Bos Lee. "Biar aku katakan padamu, mereka itu tidak lebih dari kotoran bagiku." Lalu Rongsang pun terkejut mendengar perkataan tersebut. "Oh tidak, Bos Lee sangat marah. Kita dalam masalah besar sekarang." "Jangan khawatir," kata Yetian. "Aku sudah berjanji pada ibumu kalau aku akan menjagamu. Aku adalah pria yang menepati janji," kata Yetian kepada Ling Er. "Sepertinya mereka akan kehilangan benda penting malam ini. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini jika mereka tidak menyakitinya," dalam benak Yetian. Bos Lee pun mengamuk dan berkata, "Orangmu sudah menghajar orangku dan sepertinya kau sangat menikmatinya, Hajar mereka semua," perintah dari Bos Lee. "Robek semua pakaian gadis di sini dan seret mereka keluar sepanjang hari." Semua gadis yang ada dalam aula tersebut pun berteriak ketakutan, dan terlihat ada gangster yang ingin menyakiti dari Ling Er. "Aku tidak melakukan apapun, tolong lepaskan aku, kumohon," kata Ling Er sambil menangis. Lalu tiba-tiba Yetian mencampakkan sebuah kayu. "Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Keluar dari sini atau aku akan membuatmu menyesal," kata Yetian. "Pergi dari sini, hahaha," kata Bos Lee. "Aduh, aku takut," sambil menutup mulutnya. "Yetian," kata Ling Er, "apa dia sudah mulai gila? Apa yang terjadi sekarang ini? Mengapa orang bajingan yang sombong semakin banyak? Hajar dia," perintah Bos Lee. "Tentu saja," kata bawahannya dan mulai ingin
menghajar orang-orang tersebut. San dulunya adalah pasukan khusus, dia bisa menghabisi 10 orang dengan mudah. Sini, biar Om antar ke neraka, kata San. Dalam benak Ye Tian, aku bisa merasakan banyak energi jahat yang mengelilinginya. Sepertinya dia cukup hebat. Ini adalah kesempatan yang bagus untukku mencoba kekuatanku. Terimalah ini, kata San sambil memukul Ye Tian. Dan Ye Tian dengan mudahnya menangkap serangan dari San. Dia bisa menangkis pukulanku dengan mudah. Dalam benak San, kau cukup hebat juga ya. Aku sangat suka bertarung dengan orang sepertimu. Karena itu lebih menarik dari membunuh orang yang lemah. Lalu dia pun mengeluarkan pisau. Pisau? Sepertinya dia terlalu meremehkanku, dalam benak Ye Tian. Ye Tian pun tertawa. Kau pikir kau bisa menang melawanku dengan menggunakan pisau? Tanya Ye Tian. Coba katakan itu setelah kau selamat, bocah, kata San sambil ingin menusuk Ye Tian. Lalu mereka pun bertarung. Ye Tian pun menangkis serangan tersebut dan membuat San terjatuh dan muntah darah. Aku baik-baik saja, bos, kata San. Serang dia bersamaan, perintah dari Bos Lee, dan para bawahannya pun mengikuti arahan bosnya dan memulai menyerang Ye Tian. Bagus, itu akan menghemat waktu, kata Ye Tian. Lalu Ye Tian pun memotong tangan orang tersebut yang mencoba menyerangnya. Dasar lemah, aku bisa dengan mudah memotong tanganmu dengan tanganku seperti mentega. Dalam benak Bos Lee, sial, dia sangat sulit untuk dikalahkan. Dan dia pun menyerang kembali orang-orang dari Bos Lee dengan mudahnya. Hari ini akan aku tunjukkan padamu kalau aku bukanlah orang yang bisa kau cari perkara, dan aku akan membuatmu membayarnya. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu semudah aku menghancurkan gelas ini, bahkan jika kau bisa menghabisi banyak orang sekalipun, kata Bos Lee yang sambil menghancurkan gelas tersebut ke lantai. Ini semua tentang apakah kau bisa mengalahkanku atau tidak, dalam benak Ye Tian. Beraninya kalian membuat masalah di Dragon Villaku, teriak Ling Er. Mengapa Anda di sini? Aku berencana untuk mengirim orang untuk menjemput Anda, tapi sialan itu mengacaukan semuanya. Dasar bajingan rendahan, mereka akan membantuku untuk menghabisimu. Ling Er, kenapa kau di sini? Tanya Ye Tian kepada Ling Er. Maafkan aku karena membiarkan serangga ini mengganggu Anda. Terimalah segelas anggur ini permintaan maaf. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bahkan beliau sekalipun sangat hormat padanya? Ngomong-ngomong, apa kau kenal Ling Dong itu? Tanya Ye Tian. Ling Dong? Tentu aku mengenalnya. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mengira kalau beliau adalah tamu Anda. Jika saya tahu, maka saya tidak akan berani mengganggunya. Guru besar Ye, tolong maafkan aku, kata Ling Dong. Dari perkelahian tadi, aku bisa merasakan kalau aku mulai menguasai kekuatanku, dalam benak Ye Tian. Baiklah, lalu Ling Er pun menyuruh Dong Li untuk pergi dari sini. Pergi dari sini. Baik, kata Ling Dong. Ayo cepat, jangan mendorongku. Mereka pun berlalu pergi. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Anda dan juga teman Anda bisa makan gratis untuk hari ini. Bisakah Anda memaafkan? Tidak masalah, kata Ye Tian. Terlalu banyak yang mendengarkan. Mari bicara di lain hari. Baiklah, kata Ling Er dengan tersipu malu. Kami pergi. Dalam benak Ye Tian, aku sudah melindunginya. Kalau begitu, aku bisa pergi sekarang. Dia tidak seperti pria yang aku kenal sebelumnya, dalam benak gadis tersebut. Keesokan harinya di kediaman Ye Tian. Siapa itu Ling Er? Kenapa dia menolongmu? Lalu Ye Tian pun menjawab, kami baru saja saling mengenal selama sehari. Bagaimana aku bisa tahu dia siapa?
Dia membantuku mungkin karena dia ingin suatu balasan dariku. Menginginkan balasan darimu, omong kosong. Akulah satu-satunya orang yang paling mengenalmu. Kau makan di rumahku dan tinggal di rumahku. Apa memangnya yang bisa kau lakukan untuknya? Katakan sejujurnya padaku. Ye Tian pun tertawa. Aku tidak punya uang ataupun jabatan. Jadi, apa karena itu aku tidak bisa membantu orang sepertimu? Baiklah, aku akan pindah hari ini dan mulai sekarang tidak ada hubungan apapun di antara kita. Semoga kau senang hidup dengan uang dan jabatanmu itu. Kau akan segera menyesalinya. Di pusat kota Xingyu, Ye Tian pun berpikir kecepatan kultivasiku masih sangat lambat. Tapi itu sudah pasti karena di sini tidak memiliki energi ki spiritual yang cukup. Aku harus mencari cara lain. Lalu terdengar suara perut Ye Tian bunyi. Aku lupa kalau aku belum mempelajari teknik berpuasa. Padahal aku sudah ratusan tahun tidak merasakan lapar. Dia melihat sisa uang yang ada. Cuman ini uang yang aku miliki sekarang dan aku harus tetap menyewa rumah. Tapi aku tidak memiliki cukup uang. Aku takut aku akan menjadi immortal lord pertama yang akan mati kelaparan. Padahal dulu aku sudah melewati ratusan tahun sambil berpuasa. Aku tidak boleh menyerah. Setelah aku berjanji padanya untuk menyembuhkan racun dinginnya, aku harus menggunakan uang ini untuk membeli obat terlebih dahulu. Sambil berjalan, Ye Tian mendengar suara teriakan, "Aku akan membunuh kalian semua jika kalian berani menyentuhku. Apa kalian tidak tahu siapa aku? Aku suka gadis ini," kata preman tersebut. "Bersenang-senanglah denganku malam ini. Aku janji aku akan merasakan sangat puas sampai melupakan semuanya." Perempuan tersebut pun menampar preman tadi. Lalu dia pun mencekiknya. "Gadis genit yang kasar, aku menyukainya. Tolong aku," pinta gadis tersebut. Lalu Ye Tian yang melihat kejadian tersebut pun berteriak, "Hentikan itu!" "Siapa kau?" tanya preman tersebut. "Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur, tapi jika tidak, dia mungkin akan mati di sini." "Sok jadi pahlawan ya, kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka bersamanya." "Kau suka sekali bermain pahlawan, ha? Kalau begitu, tunjukkan pada kami, pantaskah kau atau tidak?" Lalu gadis tersebut pun berteriak, "Pergi, cepat pergi dari sini, kau tidak bisa mengalahkan mereka sendirian." Naif dalam benak Ye Tian, lalu mulai menyerang preman tersebut. Preman tersebut pun lari ketakutan ketika mendapat serangan dari Ye Tian. Lalu Ye Tian pun mengulurkan tangannya kepada gadis tersebut. "Apa kau baik-baik saja? Jangan jalan sendirian di larut malam seperti ini lagi. Tempat seperti ini tidak aman untuk gadis sepertimu." "Aku baik-baik saja. Terima kasih karena menyelamatkanku," kata gadis tersebut. "Baguslah. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia bukanlah pelacur. Dia hanya suka berpakaian seksi," dalam benak Ye Tian. "Bisakah aku meminta nomormu? Kalau aku ada waktu, mungkin aku bisa pergi ke rumahmu dan membalas kebaikanmu." "Tidak perlu," kata Ye Tian. "Aku hanyalah murid miskin biasa. Mungkin kau bisa memberikan pekerjaan paruh waktu untukku?" tanya Ye Tian. "Pekerjaan paruh waktu? Sekarang aku bekerja di Empress Leisure Bar. Di sana juga sedang membutuhkan tenaga tambahan. Apa kau tertarik?" "Leisure Bar? Tapi aku seorang siswa," kata Ye Tian. "Leisure Bar bukanlah tempat kotor atau semacamnya. Aku takut kalau aku akan sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk meningkatkan wadah kultivasiku." "Jangan khawatir, kau bisa bekerja saat malam hari. Dengan begitu, tidak akan mengganggu waktu belajarmu." "Terima kasih atas tawarannya. Aku akan meluangkan waktu untuk memikirkannya." "Oh iya, siapa namamu?" tanya Ye Tian. "Li Xiu. Kau bisa mencariku di Empress Leisure Bar pada malam hari
jika kau ingin bekerja. Baiklah, namaku Yetian. Aku akan membayarmu suatu hari nanti. Terima kasih. Sin pun berpindah di apartemen sewa Yetian. Dengan bantuan pil kultivasi spirit, aku bisa menggunakan spiritual key untuk menghilangkan cold toxin dari tubuhnya. Namun, aku hanya bisa membuat pil kultivasi spirit palsu dengan herbal biasa. Aku membutuhkan herbal yang jarang untuk membuat pil ini bekerja sepenuhnya. Semuanya berjalan dengan baik, tapi aku harus pergi, kata Yetian. Ketika Yetian membuka kertas, dia pun tersadar. Bagaimana bisa ku lupa? Dia adalah Ilisiu, sang wanita tercantik di SMA Rengguang. Wanita tercantik di sekolah, bekerja di leisure bar. Pergi ke sekolah sepertinya lama-kelamaan menjadi sangat menarik. Gadis yang memiliki dua sisi. Mungkin aku bisa mencoba untuk bekerja paruh waktu di Empress Leisure Bar. Sepertinya semuanya jadi berjalan baik dan menarik sejak aku kembali. Yetian pun tiba di Leisure Bar. Akhirnya aku menemukannya. Seorang siswa menjalankan Leisure Bar di pusat kota. Dia bukanlah gadis yang mudah. Dalam benak Yetian, aku harus menyembunyikan identitas asliku untuk saat ini. Hei, sebelah sini, kata Lisiu. Apa kau sudah memutuskannya? Aku sedang membutuhkan orang. Ya, aku sudah memutuskannya. Kalau begitu, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Baiklah, ikuti aku, kata Lisiu. Beberapa saat kemudian, Yetian pun sudah berpakaian rapi seperti pelayan. Apa kau sudah dengar? Bos kita sedang masalah saat ini. Aku dengar kalau dia menyinggung Lidong. Kau tahu, dia adalah orang yang cukup merepotkan. Aku rasa dia akan membalas dendam. Hei, pergilah dari sini. Lanjutkan sana pekerjaanmu. Jangan malas, kata pelayan tadi. Baik, kata Yetian. Di sini cukup menarik. Ia bahkan berani membuat masalah dengan penjahat lokal, dalam benak Yetian. Pukul menunjukkan jam 11 malam. Aku ternyata benar tentangmu. Kau bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ini gajimu untuk hari ini, kata Lisiu. Terima kasih, padahal aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Sampai jumpa besok, kata Yetian. Dalam benak Yetian, aku merasakan gejolak aneh pada spiritual ki pada tubuhku. Aku harus kembali secepat mungkin. Lalu dia pun mulai meditasi kembali. Kecepatan kultivasi sudah mulai bertambah. Aku akan segera menuju stage terakhir dari fase pemulihan ki. Lalu tiba-tiba dia pun terkejut. Oh tidak, ki spiritual di sini tidak cukup. Teknik 10 arah pemulihan ki juga bekerja sangat hebat. Aku dapat menyerap spiritual ki dalam radius 10 mil dari apartemen ini. Haha, aku juga bisa menyerap energi ki spiritual dari bulan, kata Yetian. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba teleponnya berbunyi. Lidong, kenapa dia menelponku? Tanya Yetian. Apa ini adalah guru besar Ye? Bisakah aku meminta bantuanmu? Kata Lidong. Lidong, aku bahkan tidak tahu siapa kau. Kenapa kau tiba-tiba mencariku? Guru besar, aku sedang mendapatkan sebuah masalah besar. Bisakah kau membantuku? Aku akan membayar Anda dengan sangat pantas. Dalam benak Yetian, sejujurnya aku tidak membutuhkan uang kotornya, tapi aku lebih penasaran apa yang membuatnya meminta bantuanku sampai seperti ini. Baiklah, aku akan ke sana dan melihat, kata Yetian. Lalu Yetian pun tiba di lokasi Lidong. Terlihat para bawahannya Lidong menyambut kedatangan dari Yetian. Guru besar Ye, aku senang Anda bisa datang kemari, kata Lidong. Lalu dia pun tiba di tempat pertemuan. Siapa dia? Tanya Yetian. Dia adalah Yu Yuanqing, seorang master ki terkenal di Yingzhou. Aku tidak percaya
kalau masih ada orang yang mengkultivasikan Qi-nya dalam benak Ye Tian. Ye Tian pun mencoba menyapa orang tersebut, dan orang tersebut pun mengabaikannya dan meminum teh yang ada di tangannya. "Guru besar Ye, sebelah sini," kata Lidong. "Anda mungkin tidak tahu, Wang Ziqiang, kota tetangga kita, telah melanggar peraturan dan campur tangan ke dalam bisnis kami. Setengah dari orangku dihajar dan mereka mengkhianatiku." "Kau pasti bercanda bukan?" kata Ye Tian. "Aku tidak takut berapa banyak orang yang mereka miliki, tapi mereka menyewa guru besar di mana ia bisa menghajar semua muridku. Kalau begitu, apa yang kau inginkan?" tanya Ye Tian. "Sebuah hadiah besar yang telah aku siapkan untuk kalian berdua. Bekerjalah untukku dan ini akan menjadi milik kalian." Dia membuka sekoper uang dan tanaman herbal. Dalam benak Ye Tian, itu adalah barang yang bagus, tidaknya itu berumur 300 tahun. Jika aku bisa mendapatkannya, tidak hanya bisa menyembuhkan penyakitnya, aku juga bisa meningkatkan kekuatan spiritualku. Guru besar Yu, aku sangat membutuhkan ginseng ini. Bisakah Anda memberikannya kepadaku? Kau berisik sekali, kata Yu. Dia menggerakkan benda dengan kekuatan Qi-nya. Yuan Qing yang mencoba untuk menyerang Ye Tian. Dia berada di step pertama dari pemulihan Qi. Tidak terlalu buruk, tapi dia terlalu sombong. "Yo, kau menyewa 2 orang untuk bertarung untukmu, ha? Kau tidaklah sebodoh itu. Lidong, buka matamu. Di mataku, orang-orang dari Yingzhou itu tidak lebih dari sampah." Dalam benak Ye Tian yang melihat orang tersebut, internal powernya sepertinya sudah mencapai tingkat great success. "Beraninya kalian mengganggu kami," kata Lidong. "Kedua guru besar, tolong bantu aku. Kenapa kau mengundang dia kemari? Aku sendiri bisa menghajar mereka." "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi." Sepertinya dia cukup percaya diri akan kekuatannya. "Kumohon tinggallah. Anda tahu, mereka yang mengkultivasi seni bela diri mereka memiliki kekuatan yang kuat." Dia terlalu meremehkan wadah kultivasi lawannya. Bisa dikatakan kalau kekuatannya berada 1 level di bawah musuhnya. "Majulah," kata Yuan Qing. Dalam benak Lidong, "Kumohon, menanglah." Tidak diragukan lagi, pikir Ye Tian, kalau dia akan kalah. Mereka pun mulai bertarung. Dan Yuan Qing pun terpuruk. Mustahil, internal powernya sudah mencapai level great success. Dalam benak Yuan Qing, apa aku salah mengira? "Guru besar Ye," kata Lidong. "Kerja bagus, Guru besar Song. Anda bertarung dengan hebat. Kau lihat, kau tidak ada apa-apanya selain bos besar yang memimpin kumpulan sampah. Diamlah, kau membuat telingaku menjadi gatal. Song Tian, hajar dia." "Berhentilah bersikap sombong," kata Song Tian dan mulai menghajar Ye Tian. Tetapi Ye Tian mulai menangkis dan mencekik Song Tian dan melemparnya ke lantai. "Mau lari?" tanya Ye Tian. Dia pun merasakan kakinya kesakitan. "Sepertinya kau memakan banyak waktu untuk bisa sampai ke tingkat itu. Jadi karena itu aku hanya mematahkan kakimu. Jika kau tidak mengkultivasi akalmu saat mempelajari seni bela diri, maka kau akan jatuh ke jalan kejahatan dengan sangat mudah. Pergilah dan sadari kesalahanmu. Hei, bawa dia pergi dari sini. Jangan sampai aku melihat wajah kalian berdua di sini lagi." Lalu Ye Tian pun berkata, "Terima kasih atas hadiahnya," dan membawa ginseng tersebut pergi. Sin pun kembali di rumah Ye Tian. Ada yang mengetuk pintunya. "Guru besar Ye, saya kemari untuk memberikan uang sebagai hadiah dari bos besar. Bos Li mengirim saya ke sini. Tolong terimalah hadiah ini." "Baiklah,"
kata Yetian. Bosmu pasti akan merasa buruk jika aku terus menolaknya. Sampai jumpa. Lalu Yetian pun menatap tungku pembuat pil kultivasi. Pil spirit kultivasi akhirnya telah selesai, kata Yetian. Pil ini memiliki warna yang bagus dan juga energi spiritual yang besar. Sepertinya teknik pembuatan pilku tidak menurun sama sekali. Sisa ginseng ini tidak akan cukup untuk membantuku menebus kemacetan dalam kultivasiku. Aku harus membuat spirit gathering array secepat mungkin. Membuat array tidak akan membutuhkan cukup banyak uang, tapi dengan jumlah uang sebanyak ini setidaknya aku bisa membeli beberapa pil dan juga beberapa artefak yang bagus. Sin pun berpindah di kota antik selatan. Aku merasa sangat kecewa dengan tempat ini. Tidak ada satupun benda bagus di kota antik sebesar ini, dalam benak Yetian. Lalu ada seseorang yang melewati Yetian. Aku merasakan sebuah percahan dari spiritual ki. Yetian pun melihat barang di pedagang kaki lima. Dalam benaknya, kualitas dari giok ini tidak terlalu bagus, tapi aku yakin kalau batu giok ini bukanlah batu biasa. Hanya orang yang memiliki tubuh kultivasi yang bisa melihat arai alami dari di dalamnya. Itu adalah giok 100 tahun. Harganya $100.000, kata penjualnya. Yetian pun tertawa. Apa kau pikir aku bodoh? 10.000. Jika kau tidak menerima dengan harga segitu, maka aku akan pergi. Hei kawan, baiklah aku terima, kata penjualnya. Kau pasti sangat takut dengan kemampuan tawar-menawarkanku, kan? Haha, dalam benak Yetian. Yetian pun masuk ke dalam gang yang sempit. Dalam benaknya tidak ada orang sekitar sini. Coba aku lihat seberapa besar energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Dan dia pun memulai ritualnya. Masih ada beberapa kekurangan pada arai alaminya, tapi setelah aku sedikit mengubahnya, maka ia akan menunjukkan kekuatan aslinya. Aku berhasil dalam benak Yetian. Spirit gathering array ini akan bisa membantuku untuk mengumpulkan energi spiritual. Tiba-tiba ada telepon yang berbunyi, ternyata dari Li Xiu. Ini Li Xiu, bisakah kau datang ke Empress Leisure Bar? Aku sedang mengalami sedikit masalah di sini, kata Li Xiu. Sesampainya di Leisure Bar, barnya tutup. Ini bahkan lebih buruk dari yang aku duga, dalam benak Yetian. Dia pun masuk. Yetian, akhirnya kau sampai juga. Apa yang terjadi? Tanya Yetian. Apa kau masih ingat dengan berandal sebelumnya? Aku memberikan mereka pelajaran, tapi aku tidak mengira kalau tiba-tiba ada yang menyela pembicaraan mereka. Xiu, kau sedang bicara dengan siapa? Kemari, aku bertanya pada beberapa temanku ini untuk membantumu. Siapapun yang sedang mencari masalah padamu, aku pastikan mereka akan sedang menyesalinya. Wow, Sautian, aku terkejut. Aku bertaruh kalau Xiu akan mau menikah denganmu setelah ini. Diamlah, aku hanya ingin membantunya, kata Sautian. Sepertinya kau memiliki cukup banyak bantuan di sini ya. Aku harus mengakui kalau aku cukup terkesan. Kau pikir kau siapa, ha? Yonglat, jaga mulutmu. Apa kau tak tahu siapa aku? Tentu saja, Zhang Liang, bukan? Kau bersikap percaya diri hanya karena kau adalah saudara ipar Lidong yang telah mendukung keluarga Hong. Tapi asal kau tahu saja kalau keluarga Li akan diam begitu saja. Li Xiu, aku yakin kalau kau tahu kalau para tetua dari keluarga Hong dan Li telah setuju untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, bukan? Lihat, bukankah itu adalah Fan Jianming? Itu adalah seorang influencer yang hebat. Kenapa dia berada di sini? Menyingkir, kata Fan Jianming. Aku tidak akan menyakitimu, tapi mulai saat ini bar ini adalah milikku.
Atau kau pikir kau sudah selesai denganku? Kita bisa menegosiasikan kompensasinya, tapi Empressor Leisure Bar adalah milikku. Jangan pikir kau bisa merebutnya dariku. Negosiasi, kata Jianming. Bagaimana kalau kau melakukan tarian tiang untukku terlebih dahulu? Mungkin aku setuju untuk bernegosiasi denganmu. Aku menolak, kata Li Xiu sambil mundur selangkah. Kalian semua hajar mereka. Kami rasa lebih baik tidak mencari masalah dengan mereka. Lagi pula itu cuma tari tiang kan, kata Shao Tian. Bangsat, kau juga di sini ya? Berikan dia padaku dan aku tidak memerlukan apapun. Aku akan menghajar dia sampai mampus, kata Jianming. Xiu, kemarilah. Dia tidak lebih dari seorang pengecut. Aku tidak akan menyerahkan dia padamu. Tarian tiang bukan? Aku akan melakukannya, kata Li Xiu sambil menunduk sedih. Tunggu, Xiu, mundurlah. Serahkan hal ini padaku, kata Ye Tian. Apa kalian bercanda menyerang seorang wanita? Dasar menyedihkan. Ye Tian, kata Li Xiu. Apa kau mau main pahlawan lagi? Tidak hari ini kawan. Kau berjanji kalau kau akan membantuku kan? Ini adalah anggota magang dari Bosan dan sekaligus master bela dirinya. Tamat riwayatmu anak muda. Bosan? Apa maksudmu Sening itu? Aku tidak terkejut sama sekali. Lalu tiba-tiba anggota magang itu langsung menyerang Ye Tian. Beraninya kau menyebut nama masterku. Gerakan bagus, tapi kau masih sedikit lebih lemah dari mastermu. Apa? Dia bahkan bisa menangkis serangannya dengan semudah itu. Dalam benak orang yang melihatnya, semuanya, lihat bos San datang. Terlihat San memasuki bar. Master, bos San. Mereka pun menyambut kedatangan dari Master San. Masterku sudah tiba, habislah kau. Dia duluan yang cari masalah bos. Tuan muda Fan baru saja ingin memberikan dia pelajaran. Mana orangnya? Hai, kata Ye Tian. Lalu San pun berkata, Guru besar Ye, kenapa Anda di sini? Apa pemilik bar leisure ini adalah teman Anda? Master, Anda baru saja memanggil orang ini guru besar. Kau dalam masalah besar, sudah aku katakan untuk tidak membuat masalah. Master, tapi dia hanyalah pelayan bar ini, San. Aku bisa katakan kalau bawahanmu ini mempunyai bakat untuk mempelajari seni bela diri. Hentikan omong kosongmu ini dan cepatlah minta maaf, kata San kepada pegawai magangnya. Aku menolak, dia tidak lebih dari orang miskin. Baiklah, kata Ye Tian. Tapi aku harus memberikan bajingan yang suka mencari masalah ini sebuah pelajaran yang tak terlupakan. Lalu Ye Tian pun menyerang para anak buah dari San. Tidak, tolong aku, maafkan aku. Aku tidak menginginkan bar ini lagi, kata Ye Tian. Jianming, dia bisa mengubah angin menjadi pedang yang tajam, dan itu cukup untuk membuktikan kalau tenaga dalamnya sudah berhasil mencapai tingkat tinggi. Kau masih terlalu muda dan naif. Dia bisa mengetahui tingkat kultivasiku hanya dengan melihat satu jurusku. Permisi anak muda, aku adalah Qian Boyin. Ini adalah tiket untuk acara lelang di selatan kota antik. Aku akan tersanjung jika kau mau datang ke sana, kata Qian Boyin.